Aman. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ini suaranya mana? Masih? Aman. Ya. Alhamdulillah ya. Semoga senantiasa terucap ya daripada lisan kita ya ucapkan syukur sekaligus pujian ya. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya ya Allah pada kita hingga kita bisa berkumpul ya. Dan kita bisa lanjut membahas ya setelah Ramadan ini ya. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum ya teman-teman ya. Selanjutnya salawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya perjuangan beliau ya. Yang beliau tuh kalau kita mungkin ya kita pelajari sirah itu lagi kembali itu di semua level tuh ada Rasulullah ya. Seperti yang kita bahas juga sebelumnya tentang leadership ya. Jadi dari individu sampai dengan kepemimpinan dalam level negara tuh semua contohnya ada di Rasulullah ya. Semoga kita senantiasa bisa meniru ya, bisa terus menggali sumber ilmu itu ya. Dan Allah mudahkan insyaallah. Ya, Allah mudahkan. Ya, Allah manfa'ni bima alimni manfa'uni wa zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah la kulli halin. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman ya atas kesempatannya lagi kita bisa sharing-sharing ya, bisa. Dan afwan ya teman-teman tadi saya terlambat ya, agak terlambat ini soalnya saya lagi nyusun materinya sih. Karena ini materi baru sih sebenarnya, materi baru. Coba saya share screen ya. Dan saya desainnya lewat PPT nih ya, karena laptop saya bermasalah ya. Ini kelihatan enggak, Mas Adin? Aman. Kelihatan Mas. Aman. Ya. Jadi ini sebenarnya teman-teman saya disclaimer dulu ya, ini betul-betul materi baru sih sebenarnya, materi dari salah seorang guru ya sebenarnya. Kemarin saya sempat ngikutin materinya tuh ya sebelum daripada Ramadan itu menarik menurut saya. Jadi ada kaitannya ya sama materi yang sebelumnya kita sampaikan tentang leadership ya, bagaimana seorang muslim itu seharusnya lebih berhak untuk mempengaruhi suatu kebaikan daripada dia dipengaruhi gitu, maksudnya sama keburukan gitu. Jadi dia mempengaruhi orang lain itu untuk kebaikan gitu ya, mencontohkan gitu ya yang baik-baik gitu dalam aktivitasnya sebagai seorang muslim gitu. Jadi ini juga bagian daripada, saya rasa mirip gitu sama apalagi kita dalam dakwah gitu ya. Semoga kita bisa menerapkan gitu ya. Dan mungkin saya terlalu dalam mungkin penjelasan terkait ini, tapi lebih kepada poin-poinnya nanti juga. Itu sih dari saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sebelum bicara ya. Jadi teman-teman di The Art of Dakwah ya, seni menata bicara yang menggugah, ini ada salah satu program ya di AOD namanya gitu ya. Jadi ada 4 level gitu ya orang dalam art of dakwah itu ya. Ada seni menata hati, seni menata materi, sampai seni menata delivery ya, 4 langkah gitu. Kita dalam dakwah gitu ya. Jadi dakwah itu nggak sebatas kita itu menyampaikan ini ya materi ya atau nasihat gitu ya. Bukan sekedar itu gitu. Bukan sekedar pesan kita mau diterima atau enggak sama orang gitu maksudnya. Tapi lebih daripada itu ya. Jadi ada tantangan-tantangan saat berbicara ya. Ini salah satu yang dirangkum sama guru kita itu. Salah satunya tuh bicara terasa hampa ya. Jadi kadang kita tuh udah bicara gitu ya, udah menyampaikan dakwah gitu ya. Tapi kadang kok kita ngomong panjang lebar itu terasa hampa gitu ya rasanya. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain gitu ya.
waktu menyampaikan di depan orang gitu ya, atau kita ada masalah dari kita sendiri gitu, seakan-akan kayak nggak ada ruhnya gitu ya omongan kita tuh. Terus yang kedua, cepat lelah dan menyerah gitu ya. Jadi lihat kondisi gitu yang semakin lama semakin kayak nggak berubah, nggak ada perubahan dan sebagainya gitu ya, akhirnya kita udah merasa lelah dan menyerah gitu. Itu sering terjadi gitu. Terus yang ketiga, kesan yang ditangkap berbeda. Jadi ketika kita menyampaikan ke audiens ya, apalagi dalam forum online gini ya, itu juga yang dicontohin sama guru saya nih. Beliau itu pernah menyampaikan apa kayak gitu ya. Dan satu forum itu bahkan moderatornya itu off cam gitu ya. Jadi betul-betul bahkan tidak ada tanggapan gitu ya ketika ditanya-tanya gitu. Itu juga menjadi apa istilahnya, kayak satu tantangan gitu ya. Itu kesan yang ditangkap berbeda, kayak misal kita udah jelasin sesuatu, tiba-tiba orang ini malah ngambil poin yang lain gitu ya, mau poin yang itu nggak dibicarain, atau poin itu sebenarnya udah tuntas harusnya dijelasin, tapi ini masih ditanya, masih apa istilahnya, masih jadi pertanyaan yang apa utama di orang itu ya, istilahnya kayak beda poin gitu ya, dicuekin audiens juga, datangnya penolakan juga. Itu salah satu ceritanya juga, kayak kita apa ngebagiin sesuatu ya, share sesuatu ke orang, nanti sampai orangnya tuh apa berkata kalau bisa jangan di share lagi ya gitu. Jadi ada kayak gitu ya, penolakan. Jadi kita tuh ada dua tantangan gitu dalam menyampaikan ya dakwah itu ya, kebaikan. Ada orang yang siap menerima gitu ya, ada yang orang yang menerima, dan ada pastinya orang yang nanti sifatnya itu apa nggak menerima ya, atau menolak gitu ya. Itu dua tantangan itu, dua dua tipe orang tuh ya yang bisa kita dapetin ya gitu ya di apa di masyarakat. Bagaimana ada orang yang menerima sama orang yang menolak gitu ya. Dan itu suatu kombinasi kehidupan lah, bisa dibilang ada sedih dan ada senangnya gitu ya, gitu ya. Adanya hujan sebagai lambang kesedihan mungkin, dan mentari itu sebagai lambang kesenangan tuh ya kayak gitu. Ada komposisi yang kayak gitu teman-teman, yang bakal kita hadapi gitu, tantangan saat berbicara ya. Jadi kenapa sih semua ini terjadi ya? Jadi jika itu sering terjadi ya, jangan-jangan kita hanya fokus pada nasihatnya. Jadi kita tuh cuma fokus kepada isi daripada apa yang kita sampaikan itu ya. Tapi tidak pernah fokus pada cahaya di balik nasihat kita. Jadi kita lupa sama cahayanya gitu ya, lupa sama diri kita gitu dalam menyampaikan itu. Kita hanya fokus ini pesan kita diterima gitu. Istilahnya kalau orang paket itu ya, orang paket itu dia cuma ngelempar paketnya gitu istilahnya. Dia nggak pastiin gitu orang itu betul-betul nerima gitu, atau betul-betul merasa nyaman gitu ya ketika tukang paket datang gitu ya. Jadi kalau kata Ibnu Athaillah ya dalam Al-Hikamnya, jadi cahaya orang bijak mendahului ucapan mereka. Ketika cahaya terpancar, nasihat itu pun akan sampai. Jadi ketika orang itu ya, dia mendahulukan apa cahayanya gitu ya, pasti nasihat itu akan tersampai ya. Jadi dia memperhatikan betul dirinya dulu untuk bahkan menerapkan gitu apa yang disampaikan, atau nanti akan dijelasin di langkah-langkah selanjutnya. Cahaya sebelum bicara tuh kayak gitu. Jadi ada cahaya orang bijak gitu ya, cahaya kebijakan yang mendahului ucapan kita. Dan di poinnya tadi tuh ada 4 level kan ya, 4 langkah gitu ya dalam The Art of Dakwah ya. Jadi kita seni menata hati, seni menata diri. Ini adalah bagian daripada ini ya, cahaya tadi. Sedangkan yang 2 tadi, delivery sama materi, itu bagian daripada materinya ya, atau nasihatnya ya. Tapi yang ini yang kita fokuskan ya, ada 2 hal ini ya, dimana seni menata hati sama menata diri sebagai cahaya yang kita bentuk. Maka ada langkah pertama ya, perlunya makrifat kepada Allah ya. Jadi bila memberikan nasihat akan bisa diterima oleh hati, yang mendengarkan itu seperti tanah ya, tanah yang mati dan tandus.
itu akan mudah menyerap air. Lalu orang yang mendengar bisa mengambil manfaat, itu semua karena arif ya, orang yang bermakrifat gitu ya. Jadi ketika orang itu bermakrifat kepada Allah ya, istilahnya idroksila billah mungkin, atau istilahnya apa yang lain yang taqarrub ilallahnya ya, istilahnya kedekatan gitu sama Allah ya. Pasti pesannya pasti akan bagus gitu ya. Tapi kalau orang itu ini makrifatnya itu bermasalah, otomatis ya bisa dibilang ya pesannya itu juga pesan yang rusak ya, bisa dibilang ya. Karena apalagi kayak mungkin di surat Al-Munafikun tuh kita dapetin juga kayak gitu kan. Di ayat keempat tentang orang-orang munafik tuh dia berbicaranya tuh seakan-akan buat kagum orang gitu ya. Tapi perumpamannya itu seperti ranting ya, ranting yang diterbangkan angin gitu. Nggak ada ruhnya gitu ya. Jadi kayak gitu. Pentingnya makrifat kepada Allah ya. Ya kita menjaga misal di waktu-waktu kita ya, waktu-waktu tersembunyi gitu yang orang lain nggak ngerti gitu ya, orang lain nggak paham. Atau bahkan kita komitmen kita ya dalam menyampaikan dakwah ini, apalagi menyampaikan materi ini, itu juga adalah ini ya bentuk daripada kita juga berusaha gitu ya, berusaha untuk ini, untuk menerapkannya ya, bukan sekedar kita mau nyampein ke orang gitu ya. Kayak gitu sih, lebih marifat pada Allah tuh betul-betul harus dijaga ya langkahnya. Jadi kalau kata Gus Baha itu, di akhirat kenangan paling indah di dunia adalah seberapa sering kita sujud kepada Allah ya. Jadi orang kalau idroksila billahnya ya, atau apa tadi, marifat kepada Allahnya ya, dia betul-betul lakuin gitu ya, betul-betul benar dia lakuin, maka pastinya ya setiap apapun itu ya selalu diharapin dari Allah gitu ya, bukan dari hasil usahanya dia kan. Jadi apapun itu harapannya itu Allah pokoknya. Semuanya kayak kayak nanti dimudahkan dan sebagainya gitu ya. Dan bahkan dirinya sendiri gitu untuk menyampaikan juga selalu dikuatkan gitu tuh, dia selalu mohon kepada Allah ya, bukan karena faktor apa mungkin dia udah belajar dan sebagainya, public speakingnya luar biasa gitu. Jadi betul-betul melibatkan Allah di situ. Dia betul-betul melalui tahap pertama dari rasa syukur, dia adalah pengakuan bahwa semua itu dari Allah. Kalau di Asy-Syura itu fama utitu min syai' fama ta'ul hayatid dunya. Jadi betul-betul dia tuh udah menganggap semua apapun itu ya yang kita udah alami dari kita sebelum kita menjadi orang sampai kita udah menjadi orang gitu ya, itu dari Allah semuanya datang. Dan itu yang dilewatin kan sama Korun kan. Korun itu kan menganggap harta yang dia dapetin itu adalah miliknya dia kan, semuanya hasil dari usahanya dia kan. Itu ya. Jadi beda tipis antara syirik sama syukur tuh ya. Jadi selalu kita jaga itu makrifat kepada Allah tuh ya, menjadi seorang arif gitu ya, yang makrifat kepada Allah. Jadi kalau kata Nabi SAW itu, pokok hikmah adalah rasa takut kepada Allah. Jadi memunculkan gitu ya rasa takut kita tuh kepada Allah tuh, takwa kita tuh, yang akhirnya nanti cahaya itu muncul ya daripada diri kita ya. Nanti tantangan-tantangan kayak tadi dalam berbicara tuh ya, semua itu bisa dilewati lah ya, karena kita tahu dan kita ya fokus kita kemana. Terus langkah kedua ya, hati yang ikhlas. Cahaya kata-kata yang bermuara dari hati, ketika hatinya ikhlas akan memancarkan kekuatan yang luar biasa ya. Jadi kalau kata Ibnu Athillah tuh, setiap ungkapan yang terucap dibungkus oleh corak kalbu ya, yang menjadi tempat keluarnya. Jadi setiap ungkapan yang terucap dibungkus oleh corak kalbu yang menjadi tempat keluarnya. Jadi setiap ucapan itu betul-betul dibungkus dari hati ya, istilahnya dari ucapan itu keluar daripada hati ya. Ini penjelasannya di sini. Setiap ungkapan yang terucap akan dibungkus oleh pakaian hati. Jika hati bersinar oleh cahaya, setiap ucapan yang keluar akan dibungkus oleh cahaya itu, sehingga semua pendengaran tidak akan menolaknya dan seluruh hati tidak mengingkarinya. Pakaian yang membungkus ungkapan itulah cahaya yang keluar dari hati. Jadi pakaian yang membungkus ungkapan itulah cahaya yang keluar dari hati. Jadi betul-betul mengeluarkan segalanya tuh dari hati ke hati ya. Istilahnya hati ke hati itu kan bisa menerima gitu ya ungkapan itu. Betul-betul rasa dalam gitu ya kita menyampaikan sesuatu itu.
karena cinta gitu ya. Itu kan yang tahap pertama ya daripada dakwah tuh ya, kita menyampaikan sesuatu itu bukan sekedar kita apa istilahnya mengikuti apa sunnah atau kewajiban dan sebagainya, tapi paling utama itu ya karena kecintaan ya. Dan Rasulullah tuh kayak gitu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Jadi betul-betul kita mengeluarkan segala sesuatu gitu ya, ucapan kita tuh dibungkus daripada kecintaan kita ya, dari hati ke hati gitu ya. Itu yang nanti yang munculkan cahaya gitu ya. Bahkan nanti kalau kita dapetin kayak tantangan-tantangan tadi ya, misal ada orang yang apa audiensnya tadi seakan-akan cuek dan sebagainya, itu ya kita selalu mengingat lagi ya, ini kita ngapain sih, kita niatnya emang untuk apa gitu ya. Kalau kita memang niatnya untuk menyampaikan ya dakwah gitu, ya udah kita sampein aja, walaupun memang mungkin ada orang-orangnya yang nanti istilahnya yang nggak dengerin dan sebagainya gitu ya. Itu tantangan-tantangan yang tadi ya, itu diatasi ketika kita perbaiki dua posisi tadi ya, seni memikat hati, seni apa, menjaga hati ya, memperbaiki hati sih. Apalagi satu tadi lupa ya. Jadi dua hal itu ya yang kita pentingkan ya sebagai cahaya kita sebelum berbicara. Terus ketiga, hati yang rendah. Kerendahan hati menjadi kunci dalam terimanya pesan yang dihantarkan ya. Jadi kalau air ya, atau ilmu itu kan diibaratkan kayak air ya. Jadi air itu kan selalu ya mengalir ya. Apapun nanti rintangan itu dia selalu lewati, dan dia selalu bermuara ke tempat yang rendah gitu kan, turun kan. Maka hati yang rendah itu betul-betul ini ya, memberikan luar biasa ya, samudra gitu ya, semua kesabaran tuh ilmu tuh ya, yang akhirnya kita tuh nggak merasa inilah ndak apa, kita ndak merasa ini ya ke orang ya, orang-orang yang istilahnya tadi ada tantangan dakwah tadi itu, kita ndak terlalu peduli lah akan hal itu ya. Kita betul-betul merasakan semua yang kita lakuin ini karena Allah ya. Jadi kita merendahkan hati kita, bahkan levelnya tuh kayak model ini ya teman-teman ya. Ketika kita berdakwah tuh ya, paling enggak tuh kita yang berani ya melakukan sesuatu yang sebelumnya mungkin enggak pernah kita lakuin ya. Kayak misal amalan-amalan gitu ya, yang menghadirkan orang itu tertarik gitu ya, atau betul-betul melihat daripada diri kita tuh ya. Jadi hati yang rendah tuh kayak misal teman-teman ini sebagai pengisi mungkin di suatu acara atau dakwah gitu ya. Tapi teman-teman tuh meninggalkan segala hak-hak teman-teman tadi tuh sebagai pengisi tuh ya, istilahnya kayak mau dilayani dan sebagainya gitu. Jadi kalau bisa tuh kita yang lebih melayani gitu, bahkan kita yang melayani orang-orang itu ya, orang-orang yang nanti kita mau dakwahi dan sebagainya. Kita yang ngurusin kabel misal, walaupun memang kita yang ngisi atau dia nanti di depan, tapi kita betul-betul memberikan apa istilahnya ini ya, apresiasi ya kepada orang ya. Itu kayak gitu. Termasuk tadi ya kayak misal contoh saya di awal tadi, berterima kasih dulu kepada teman-teman sebelum memulai tadi itu. Itu bentuk kerendahan hati itu ya, kayak gitu ya, kita berusaha ya, setiap apapun kita lakuin ya, kita betul-betul dalam beraktivitas itu betul-betul ini ya, melihat gitu ya, apa dampak yang bisa kita contoh yang bisa kita berikan kepada orang lain itu ya, untuk orang lain itu bisa nerima gitu. Itu yang ketiga ya. Dan keempat, keteladanan pada diri. Jadi ini yang keempat, ini yang bisa lebih saya tarik ya, terkait nyambung sama materi sebelumnya, leadership gitu ya. Keteladanan adalah bukti dari kata-kata kita. Ketika ada bukti, maka mata akan melihat, telinga akan mendengar. Jadi teman-teman, kita nggak ini ya, istilahnya kalau kemarin di materi saya tuh nggak selalu kita harus berbicara ya, tapi bahkan tindakan kita tuh jauh lebih berpengaruh daripada ucapan kita ya.
Jadi penting sekali kita tuh sebagai seorang muslim ya, apalagi yang sering disampaikan itu mensaliman muslim ya. Jadi muslim itu orang yang yang selamat gitu ya daripada lisan dan tangannya gitu. Itu yang betul-betul kita jaga gitu. Kita nggak harus terlalu banyak ngomong sih untuk menyampaikan ini nasihat-nasihat dan sebagainya, tapi cukup dengan tindakan kita ya. Dan bahkan banyak sekali ya cerita-cerita para ulama gitu ya di zaman dulu tuh, beliau itu nggak terlalu banyak ngomong ya, termasuk Imam Ibnu Imam 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 siapa ya namanya, yang muridnya Imam Syafi'i ya, yang bukan Ibnu Hanifah kayaknya mungkin, yang tentang seorang Yahudi atau Nasrani gitu ya, yang selama puluhan tahun gitu ya, dia tuh toiletnya tuh kan bocor, terus kena membanjiri istilahnya, atau jatuh kepada rumahnya atau kamarnya Ibnu Hanifah itu, kayak gitu sih. Jadi bahkan yang menjadikan orang itu masuk Islam gitu dengan sendirinya karena keluar biasaan gitu ya daripada imam itu ya. Itu jadi ada tindakan-tindakan ya, bahkan banyak sekali nanti cerita-cerita yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi Islam itu enggak perlu panjang lebar gitu untuk menjelaskan gitu ya. Cukup dengan dia nerapin aja Islam itu sendiri, itu orang tuh bakal melihat gitu ya. Oh, ini Islam tuh ternyata seluar biasa ini gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan sendiri untuk menerima gitu. Jadi itu ya nyambung sama yang sebelumnya, bagi saya itu poin yang saya dapat setelah dapat materinya. Jadi pentingnya leadership dulu ya, kita membangun betul-betul diri kita nih ya, komitmen kita tuh, leadership kita tuh, pengaruh kita ya. Atau bisa dibilang tuh jangan fokus dulu kepada nasihat atau apa yang kita sampaikan itu ya. Itu nanti bakal gampang kita sampaikan ketika betul-betul kita udah memperbaiki dulu daripada diri kita ya. Dan itu terus ini ya, jadi bukan berarti kita memutus gitu ya, kita perbaiki diri dulu baru dakwah, bukan, tapi itu berjalan ya, seiring berjalannya waktu betul-betul kita dampingi itu ya, perbaikan sama menyeru itu ya, jangan sampai diputus gitu, atau kita membenturkan ya antara kewajiban dan kewajiban, kayak gitu sih. Mohon maaf ya atas kurang. Oke, baru Mas. Makasih Mas ya terkait materinya. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi. Ya, monggo jika ada pertanyaan langsung voice aja bisa atau ketik aja bisa. Monggo Mas Rawi. Sebelumnya makasih Mas buat materinya. Ini tadi kan seperti singgung, kalau misalnya saya mau menyimpulkan kan dari materi Mas tadi, kurang lebih intinya contoh pada diri sendiri dulu, baru ke orang lain, dan khususnya di beribadah. Nah tadi ada di materi Mas disinggung kalau misalnya ibadah itu salah satunya dari rasa takut. Nah saya pernah dengar kalau misalnya salah satunya ini buat ke ibadah itu kan ada cinta, takut, sama harap ya Mas ya. Nah tapi buat yang dalam kasusnya, dalam yang materi yang Mas sampaikan ini, ataupun menurut pendapat Mas sendiri, di antara tiga itu sebenarnya yang harus kita utamakan tuh yang mana ya Mas ya? Soalnya saya pernah dengar kalau misalnya buat apa-apa tuh mending harusnya berdasarkan cinta kepada Allah. Tapi tadi di materi Mas yang disebutin itu takut kepada Allah, tapi juga di satu sisi saya pernah dengarnya ini karena harap pada Allah gitu loh. Itu aja sih Mas mungkin. Ini langsung jawab ya Mas Edin? Apa Mas? Iya, langsung jawab aja nggak apa-apa. Langsung jawab aja. Ya. Ya, bismillah ya. Jadi ya ada rasa takut sama harap ya. Itu istilahnya bahasa khauf sama roja ya kalau nggak salah ya. Jadi itu kalau bisa dibilang tuh kayak sayap burung ya, seimbang gitu ya. Itu penting itu. Jadi nggak boleh kita bukan nggak boleh ya, tapi sebaiknya gitu seimbang gitu antaranya rasa takut sama roja itu ya. Jadi kalau nanti ibaratnya kalau orang tuh rasa takutnya lebih dari tingginya, itu rojanya, pengharapannya itu nggak setinggi itu istilahnya.
itu dia bakal hidupnya tuh dalam rasa takut terus ya, istilahnya kayak bahkan dia lari bahkan daripada bukan menuju Allah ya, bahkan gitu ya. Atau nanti ada orang tuh yang harapnya tinggi tapi rasa takutnya tuh kurang gitu ya, dan dia tuh bakal seenaknya juga dalam dalam ini ya, dalam beribadah gitu ya. Jadi pentingnya untuk diseimbangkan gitu ya. Kadang rasa takut itu ketika memang kita merasa takutnya amal kita tidak diterima dan sebagainya gitu ya. Dan roja itu ya pengharapan kita atas semuanya itu bisa diterima gitu. Itu salah satu bentuk penerapan ya, dan intinya tuh dia seimbang gitu ya, roja sama khauf itu. Dan cinta itu, kalau cinta ya, itu mungkin bisa dibilang tuh posisi lebih tinggi lah, bisa dibilang ya, daripada dua hal itu ya. Jadi kalau orang tuh berbuat karena cinta tuh ya dia betul-betul orang yang ini ya, bisa dibilang tuh kayak nggak mau nanti menyakiti gitu, misal kekasihnya ketika dia melakukan suatu keburukan dan sebagainya. Jadi mungkin cinta tuh posisinya lebih tinggi dibanding tadi ya, motivasi kita atas roja sama khauf tadi ya. Kalau bahasanya Ustadz Umar Mita tuh khauf itu ini ya kayak gini lah, lebih ke apa? Jadi mengingat surga itu adalah kekuatan gitu ya. Sedangkan mengingat neraka itu adalah peringatan kayak gitu. Berarti kayak gitu. Nah, sedangkan cinta tuh ya, hope itu ya, itu jauh lebih dahsyat lah mungkin bisa dibilang ya. Tadi saya nyinggungnya rasa takut tadi ya, termasuk dalam materi tadi itu bagian daripada ini sih sebenarnya. Kita ngebangun sendiri sih bang, ngebangun kedekatan kita sama Allah kan. Maksudnya lebih ke situ sebenarnya. Bukan berarti ya, memang kan takwa itu kan takut kan sebenarnya, takut pada Allah. Jadi kalau Allah tuh pernah bilang Allah itu tidak mungkin nanti ya, dalam hadis qudsi ya kalau misalnya, mendampingkan dua rasa takut dan dua rasa aman gitu ya dalam satu waktu ya gitu. Jadi kalau orang itu memilih takut di dunia, dia bakal aman di akhirat. Tapi kalau dia memilih untuk aman di dunia, dia bakal menjadi orang yang takut di akhirat kayak gitu. Maksudnya itu kan lebih kepada kita nih mau takut nggak sama Allah dan betul-betul mau jalanin nggak aturannya Allah tuh di dunia. Kalau enggak, berarti kita menjadi orang-orang yang aman kan, orang-orang yang udah abai gitu ya sama hal-hal kayak gitu. Ya kita siap-siap nanti di akhirat kita dapat rasa takut itu. Kayak gitu sih lebih sih. Mungkin itu sih kalau kira-kira nangkep atau ada yang kurang jelas? Nangkep mas. Mungkin ini mas satu pertanyaan lagi ya mas ya. Ya. Tadi kan kalau nggak salah di langkah kedua, langkah ketiga itu ada hati yang ikhlas ya pas mau menasihati ya. Sedangkan ini kasusnya saya sendiri ya, tapi kalau misalnya nggak tahu ke orang lain, tapi kadang-kadang tuh kalau misalnya orang mau menasihati itu pasti punya harapan gitu ya mas. Apakah dengan harapan itu tuh hatinya tuh gak ikhlas ya mas? Setahu saya tuh kalau ikhlas kan berarti nggak berharap apa-apa dalam sebagai kembalian lah atau apa. Jadi kalau misalnya ya gitulah. Jadi bukan, kalau misalnya ada harap berarti bukan ikhlas. Sedangkan tadi langkahnya itu harus hatinya yang ikhlas gitu. Maka jadinya kayak kontradiksi gitu ya mas. Jadi apakah berharap kan, kalau misalnya nasihatin itu berharap itu jadi gak ikhlas apa gimana ya mas? Iya. Jadi ini ya posisinya tuh kita pengharapannya itu ya ke Allah tadi. Makanya kan yang paling pertama itu kan ma'rifat ke Allah dulu kan. Yang tadi ya, baru posisi hati yang ikhlas kan. Itu kedua tuh. Langkah kedua. Jadi paling pertama tuh ya selesaiin dulu ma'rifat kita ke Allah ini. Jadi betul-betul kita serahin nanti audiens atau apapun yang kita nanti menyampaikan di luar tuh ya nanti Allah yang kasih hidayah kan, itu prerogatifnya Allah ya. Jadi kita ya fokus untuk apa yang bisa kita lakuin aja. Walaupun nanti mungkin ada harapan kita orang ini bisa istilahnya bisa nerima gitu dan sebagainya, itu ya memang harapannya itu ke Allah ya, lebih ke harapannya ke Allah. Itu yang kita betul-betul jaga gitu ya, maksudnya selalu di situ. Nanti apapun yang orang tuh kan, itu kan tugasnya Nabi itu juga kayak gitu kan, hanya menyampaikan gitu ya, bukan punya hak untuk merubah orang untuk punya hidayah. Itu lebih ke situ. Terus nanti ya masalah ikhlas itu ya lebih pada apapun yang terjadi gitu ya, istilahnya kayak tadi orang tuh nanti nangkepnya berbeda, terus apalagi kayak
kayak cuek dan sebagainya tuh, itu yang mengembalikan gitu ya, kita ngingat lagi, oh ini saya berbuat untuk apa sih, saya berbuat untuk Allah gitu, bukan untuk manusia gitu. Kita kalau nggak ikhlas ya pasti udah marah-marah tuh istilahnya, kita kemarin kok kamu nggak ngerti-ngerti sih kayak gitu, betul-betul kita ngembaliin ke Allah, lebih ke situ sih. Kira-kira yang Pak. Nah, Mas. Oke, makasih Mas. Ya, sih. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Kansa gitu. Atau Fauzi? Belum ada. ChatGPT sah kalau belum ada. Fauzi. Aman. Oke. Raffi nggak mau nanya lagi. Udah itu aja sih yang agak ganjel aku. Oke. Ya, semoga terjawab ya Mas Raffi ya. Udah. Tuh. Aku juga masih belum ada pertanyaan sih. Cuman ya mungkin gimana guys? Ini cuman segini ya, teman-teman belum balik, Apa Mas? teman-teman yang lain belum balik ini ke Malang atau gimana? Ini ya udah pada balik di Malang Mas, soalnya kan udah UTS ya ini. Dari tanggal 18 kemarin itu UTS sampai tanggal 30. Ya, yang di grup itu sebenarnya ya ada berapa orang ya? 8 orang termasuk aku. Nah, mungkin ya satu nih masih tidur, masih istirahat. Itu sih. Kemarin tumben saya dapat bonus kemarin. Lewat binus maksudnya. Apa Mas? Tumben saya dapat binus. Kemarin saya Oh, kebetulan itu lewat. pergi ke rumah keluarga kan. Jadi sekalian ngeliat-ngeliat kan lewat. Lewat dari tol atau ke perumahan arahnya? Lewat ke arah ya. Oh, Perumahan arahnya. arahnya. Oh. Itu. Kan istri saya kan juga binus kan. Oh. Binus apa? Online atau reguler? Online ya waktu itu. Online. Jadi cuma datangnya pas ujian aja. Jurusan apa Mas? Teknologi informasi kayaknya lupa sih. Teknologi informasi. Pokoknya informasi. Binus Jakarta berarti? Iya gitu. Jadi kalau waktu ke Malang tuh cuman ini aja, ujian aja yang di Malang. Oh alah. Ternyata ini ya Binus juga. Berarti angkatan ke berapa Mas? Angkatan ke berapa? Nah, lupa saya. Nantilah. Oke. Ya udah teman-teman, nggak ada pertanyaan nih lagi itu. Ya ini sih Mas. Ini Mas, mungkin di luar topik aja ya. Aku minta nasihat aja sih, nasihat supaya istiqomah gitu, terus juga teman-teman itu ada semangat lah ya dalam hal belajar juga itu Mas. Oh, nasihat ya kirain tadi ya teman mau bertanya gitu. Enggak, nasihat aja. Ya, semoga buat istiqomah ya. Sama semangat belajar dan juga dakwah, motivasinya dakwah gitu Mas. Bentar, apa? Mana? Bentar. Ya. Ya, teman-teman, ini ya, saya akhir-akhir ini ya, kemarin ya, menarik tuh banyak sekali, apalagi ini ya, istilahnya tentang bola ya, bola tuh udah di akhir musim ya, kalau bisa dibilangnya, kalau memang teman-teman ngikutin bola ya. Ada yang udah dapetin juara dan sebagainya gitu ya. Yang udah dapet juara dan sebagainya. Kayak ini ya, salah satunya di Jerman tuh ya, Bayer Leverkusen tuh kan udah
ratusan tahun gitu katanya, bisa dibilang dia menunggu mendapatkan piala kayak gitu ya istilahnya. Dan itu teman-teman selalu istilahnya dakwah itu diibaratin tuh kayak permainan kayak gitu istilahnya, permainan yang ada orang-orang tuh yang bermain di situ ya istilahnya, dan ada penonton di situ. Dan pastinya ya pemain itu jauh lebih bangga ya kalau bisa dibilang ya ketika dia meraih kemenangan itu dibanding penonton itu. Tapi waktu saya lihat di kemarin kayak Bayer Leverkusen tuh ya, itu penonton itu kan luar biasa juga kan, menuhin gitu ya, senang gitu atas kemenangan yang udah lama sekali dinantikan gitu. Tapi pasti ya yang kita tahu tuh pasti pemain itu jauh lebih senang ya, lebih luar biasa gitu rasanya yang dirasain. Jadi teman-teman ya kayak gitu juga Islamnya kalau bisa dibilang sekarang ini belum kepada sesuatu yang seharusnya gitu ya, idealnya ya, belum pada level yang idealnya sebagaimana di zaman Rasulullah dulu ya. Maka itu ada peluang kita lah, bisa dibilang peluang kita untuk menjadi pemain-pemain di situ, bukan menjadi penonton ya. Karena selalu yang ditekankan tuh pemain itu jauh lebih luar biasa ya. Termasuk teman-teman nanti cek di surat Al-Hadid ayat 10 itu kan berbeda gitu ya. Orang-orang yang waktu menaklukkan sebelum penaklukan Mekah sama yang berjuang sebelum penaklukan Mekah sama yang berjuang setelah penaklukan Mekah itu dinilai berbeda sama Allah. Jadi kayak gitu sih. Kita dakwah itu lebih kepada hak lah mungkin kita, kalau kata guru saya itu bukan kewajiban ya. Nggak usah lah kita ngambil sebagai kewajiban ya kalau memang nanti takutnya memberatkan. Tapi sebagai hak kita untuk mengambil nih selendangnya para rasul itu ya, para nabi itu, untuk kita pakai gitu. Kita mengambil hak itu. Kita istilahnya ya itu karena memang kan cuman umatnya Rasulullah sendiri kan yang dikasih bagian daripada dakwah ini kan. Jadi jangan sampai kita istilahnya melepaskan gitu ya. Kalau namanya kita ada futur dan sebagainya itu wajar sih sebenarnya. Makanya penting sekali adanya jamaah gitu ya, untuk kita saling mengingatkan ya. Yang di materi kemarin itu ada tawasau, itu kan ada saling menasihati ya. Bukan menasihati, wasiat ya dalam kebaikan ya. Jadi kayak gitu sih. Kita terus saja fokus gitu ya, intinya saling diingetin ya. Manusia tuh ya pelupa gitu ya, makanya perlu diingetin gitu. Jadi terus kalau bisa tuh pertemanan atau perjuangan gitu tuh ya levelnya tuh khalil lah bisa dibilang. Jadi betul-betul luar biasa gitu, kita saling menjaganya gitu. Di situ sih. Terus dalam menyampaikan dakwah juga nggak usah terlalu sibuk kepada nasihat kita tuh diterima seperti yang tadi tuh ya, bisa dibilang. Kita fokus untuk memperlihatkan dari dua sisi tadi tuh ya istilahnya, bahkan daripada langkah kita sendiri ya untuk Islam itu diterima, daripada perilaku kita dibanding kita keluar berbusa-busa mulut kita tuh ya. Lebih baik kita perhatiin dulu daripada langkah kita ya. Dan semua itu bakal berjalan berdampingan lah, bisa dibilang enggak. Bukan dibenturkan ya antara perbaikan diri sama dakwah. Jadi berdampingan gitu jalan. Gitu sih. Semoga bisa diistiqomahkan insyaallah. Amin. Minta doanya juga Mas, supaya teman-teman juga istiqomah. Oke, terima kasih Mas Akbar, jazakallah khair untuk ilmunya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan minta doanya juga teman-teman yang masih belum ikut juga dari pertama sampai sekarang ya, kita doakan semoga mereka dapat dorongan karena ujiannya kita untuk belajar itu ya ini sih, menyempatkan waktu untuk belajar gitu. Gimana caranya kita mengatur jadwal kita gitu, karena kan kita juga belajarnya kan nggak terlalu lama juga. Jadi ya kita doakan aja teman-teman yang belum bisa ikut dalam kajian ataupun yang sedang sibuk ya, semoga bisa nah ini baru join ini satu lagi nih ya, semoga bisa bermanfaat lah untuk teman-teman gitu. Oke teman-teman, kita selesaikan kajian pada pagi hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa akhir majelis.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Mas Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya. Ya, Pamit. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Oke guys, kita mau rapat sekarang atau nanti 6:30? Oh iya, saya tak Setengah tujuh pateni, ya. tak pateni